Hai guys, ini untuk Aries Leo dengan Sagittarius. Untuk love reading untuk kalian, kita akan lihat untuk energi who's coming towards you. Untuk Aries Leo dengan Sagittarius. Oke, Aries Leo dengan Sagittarius. Untuk zodiak Aries, a year from now, an engagement ring. Untuk zodiak Aries. Untuk zodiak Leo, meditation bring answer. Leo. Untuk zodiak Sagittarius, the chaser. Consider. Oops, sorry. Untuk zodiak Sagittarius, reconsider energy who's coming towards you. Oke, jadi untuk general energi untuk zodiak Aries, Leo dengan Sagittarius adalah you are ready. Mungkin kalian bisa berhubungan dengan zodiak antara Aquarius, Libra dan Gemini atau Capricorn, Taurus dan Virgo. Kalau nggak salah mereka ngedapetin ini, oke? Tapi covennya juga ini juga sama nih antara si Capricorn, Taurus dan Virgo. Jadi mungkin kalian berhadapan dengan dua orang karena di mereka salah satu dapat ini, oke? Jadi sebenarnya untuk Aries, Leo dengan Sagittarius, mungkin energi who's coming towards you, seseorang yang sedang kalian hadapi, sedang atau telah menghadapi suatu ending. Tapi ending ini ya itulah membawa suatu hal yang baru untuk kalian, atau kalian didirect ke sesuatu hal yang baru gitu ya, dan mungkin terkait dengan apapun orang tersebut atau kamu gitu ya. Kalau setelah mengalami sesuatu hal yang ending, ibaratnya kalian siap untuk menghadapi suatu adventure yang baru. Nah biasanya nih kartu di Empress ini ibaratnya, nah ini mungkin Four of Swords, ada suatu hal yang bikin kalian sakit hati, bikin kalian tuh lagi gak responsif, bikin kalian lagi gak mau mikir apapun. Mungkin juga berada dalam situasi keluarga kamu, keluarga kamu ada yang sakit, orang tua kamu sakit, mungkin ada suatu permasalahan dengan orang tua kamu gitu ya. Mungkin ada dalam suatu di ruang lingkup Aries, Leo dengan Sagittarius ada yang sakit, atau simpelnya mungkin ada suatu ending yang tadinya mengakibatkan kalian jadi lebih beristirahat secara pemikiran, mental, atau simpelnya kalian sedang healing dalam proses suatu hal. Tapi ini kembali keluar kartu Empress, ibaratnya ini adalah saatnya kalian untuk memulai sesuatu hal yang baru, atau bergerak atau melakukan suatu action terkait dengan situasi yang terjadi sama kamu. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Aries. Oke, jadi untuk zodiak Aries tadi ada you are ready, dan a year from now, engagement ring dengan the Empress. Aries, satu, ada kemungkinan kamu tuh bersitegang dengan orang tua kamu, ibu kamu, atau seseorang yang lebih tua di dalam ruang lingkup rumah kamu. Kalau kamu pengen ada dua kesepakatan antara ibu kamu atau sesiapapun orang yang sedang berhadapan dengan kamu atau orang yang lebih tua, ibaratnya mungkin dari mungkin pada saat ini
nggak akan ada tidak ada suatu belum ada suatu hal yang akhirnya tuh kalian punya mutual agreement lah gitu ya. Kayaknya terlampau banyak maunya kah gitu ya, ada sesuatu hal seperti itu. Terlampau banyak maunya kah, atau dengan adanya suatu, atau kamu merasa dengan omongannya dia, mulutnya dia merasa terancam, atau vice versa, atau kamu merasa orang ini membawa suatu dampak ancaman buat kamu, rasa takut dengan kamu, yang akhirnya kamu merasa terancam, kamu merasa diri kamu itu tidak bebas dalam sesuatu hal. Jadi karena di sini five of sword ya, dengan ibaratnya kalau misalnya kamu adalah single parents, punya anak mungkin segala macam, kamu berhadapan dengan suatu energi seseorang yang mungkin mengancam kamu, yang mungkin kamu merasa tersiksa atau merasa terancam lah terhadap sesuatu hal. Mungkin kamu ada rasa takut dengan orang tersebut karena dia mempunyai source yang panjang atau mempunyai informasi yang mungkin merasa kamu tuh terjebak dalam suatu keadaan, atau simpelnya tuh takut aja secara mental, kayak kamu nggak mau tuh berhubungan dengan orang itu gitu ya. Mungkin terkait dengan suatu keputusan yang harus kalian putuskan, ya, ibaratnya kamu harus bisa, mungkin pada saat ini, perubahan ini pelan-pelan gitu ya, terkait dengan apapun konflik, terkait dengan suatu perselisihan yang terjadi antara kamu dengan orang tersebut, ini akan terus berlanjut gitu loh. Tapi ada suatu cara untuk merubahnya gitu loh. Entah kamu pergi dalam suatu keadaan itu gitu ya. Kalau misalnya ini terkait dengan rumah, ibaratnya ada seseorang yang kamu merasa terancam aja, kayak kamu nggak bebas melakukan apapun, tapi mau nggak mau kamu terus bertahan dalam sesuatu hal itu. Ibaratnya kayak gini, terperangkap dalam suatu hal gitu ya. Kamu merasa kamu udah nggak kuat lagi, kamu merasa kamu pengen pergi, pengen pindah mungkin. Nah mungkin ada sesuatu hal yang kamu harus bisa melakukan, atau suatu action yang harus kamu lakukan terkait dengan hal yang kamu membuat kamu tuh nggak nyaman, atau ini yang dirasakan seseorang terkait dengan situasi kamu gitu ya. Oke. Untuk zodiak siapa ini? Leo. Meditation bring answer. Di sini adalah relationship evolving to the next phase. Jadi beda banget nih ya. Jadi terkait dengan mungkin kalian berhubungan dengan Aquarius, siapa nih, Taurus atau Libra, atau mungkin ini ibaratnya juga untuk zodiak apa sih ini, Leo ya. Jadi Five of Wands dengan The Hangman. Aku nggak tahu apakah ada seseorang yang menyaksikan kalian berkompetisi, atau vice versa, atau kamu atau seseorang yang energi who's coming towards you, atau kamu ibaratnya kalau ini adalah kamu Leo, mungkin kamu menyaksikan seseorang berkompetisi untuk mendapatkan kamu, atau vice versa, kamu berhadapan dengan seseorang yang berkompetisi untuk mendapatkan sesuatu hal, tapi somehow orang tersebut atau kamu enjoying the view, ngerti nggak, enjoying the show. Kamu tahu mungkin kamu berhadapan dengan seseorang yang mungkin dia juga punya atau dekat dengan orang lain, atau vice versa, kamu berada dalam situasi yang kamu punya banyak beberapa pilihan dan orang itu, dan kamu enjoying terhadap seseorang yang berusaha untuk fight attention kamu, oke. Tapi kalau misalnya kamu tidak berhubungan dengan beberapa orang, tapi ini juga bisa dikaitkan dengan misalnya kalau ada di ruang lingkup pekerjaan, mungkin kamu melihat seseorang untuk berbeda argumen gitu ya terkait dengan sesuatu hal, dan kamu merasa ya udah gue cuma ngeliat aja, gue nggak tahu deh, gue nggak ikut-ikutan deh, walaupun kamu mempunyai persepsi yang berbeda dari orang-orang ini, dan kamu merasa tidak mau mengikuti lebih dalam lagi dalam topik ini atau argumen ini gitu ya. Tapi sebenarnya ini dua orang argumen ini mempunyai mungkin pendapat yang berbeda-beda, atau ada sesuatu hal yang keegoisan atau keras kepala masing-masing, dan kamu kayaknya aku lihat nggak mau ikut campur, gue tetap aja sitting pretty lah, ibaratnya tetap aja gue menjadi diri gue sendiri, dan gue ngeliat mereka aja berargumen, oke. Tapi apapun situasi kamu dengan orang tersebut itu terkait dengan mungkin kalau misalnya ada di mana suatu keputusan, kamu harus membuat suatu keputusan terkait dengan suatu argumen, terkait dengan suatu kompetisi, terkait dengan suatu perbedaan pendapat, mungkin dibutuhkan kamu untuk bisa berdoa, bermeditasi, atau sholat gitulah, berdoa minta petunjuk dengan yang kuasa. Tapi terkait dengan seseorang gitu ya, kalau misalnya tidak berhubungan dengan kompetisi, mungkin terkait dengan suatu keputusan atau sesuatu langkah yang harus kamu lakukan, yang kamu merasa maju salah mundur salah, ada sesuatu keraguan yang kamu rasakan kalau kamu pilih dengan keputusan si A akan menimbulkan suatu konflik,
atau ini yang dirasakan oleh orang tersebut gitu ya. Kalau pilih si A, kalau pilih suatu keputusan ini, pilih dengan jawaban ini pasti salah lagi. Kalau pilih dengan jawaban di B, ini salah lagi. Padahal dalam hubungan ini bisa ada kemungkinan untuk relationship evolving, maksudnya berkembang. Udahlah. Nah itu dong, saling naik ke level yang lain. Agar apa? Agar tidak selalu terus menerus argumen atau terus menerus konflik gitulah. Healing the inner child. Jadi ada sesuatu hal yang kalian harus bisa berintrospeksi terkait dengan suatu hal yang membuat kalian tuh jadi naik turun emosinya, atau kamu merasa tak dulu deh habis salah begini. Jadi ada suatu keraguan yang kamu rasakan terkait dengan hal ini gitu ya. Kalau kamu ragu atau kamu punya perspektif yang lain terkait dengan sesuatu hal, mungkin kamu harus berdoa aja gitu atau minta petunjuk. Oke. Untuk zodiak Sagittarius di sini reconsider, chaser, oke. Temperance and a wheel fortune. Jadi mungkin Sagittarius bisa berhubungan dengan zodiak Virgo karena Virgo juga dapat wheel of fortune mungkin. The chaser. The chaser ini adalah chaser in codependent relationship, fear abandon issue. Oke. Tadi kita lihat kartu yang di sini untuk zodiak siapa namanya? Reconsider. Mungkin kalau aku lihat adalah untuk zodiak Sagittarius, kalian bisa berhubungan dengan Taurus, Sagittarius, atau kalau aku lebih ngeliatnya gini, terkait dengan seseorang yang dia tuh nggak sama kamu karena the chaser. Jadi seseorang akan kembali lagi karena dia merasa dan dia ada rasa takut untuk ditinggalkan, ada rasa takut untuk merasa sendiri, dan pada akhirnya dia kembali lagi, hadir lagi dalam hidup kamu gitu ya, karena dia nggak bisa untuk nggak jauh sama kamu. Wheel of Fortune ada kemungkinan itu adalah dimaksudnya reconciliation. Jadi kamu ada dua kartu reconciliation, temperance dengan the wheel of fortune. Apapun atau suatu keadaan atau situasi yang berubah, emang itu udah waktunya aja dilakukan. Emang udah saatnya aja. Nah, mungkin kamu harus bisa nih reconsider lagi, pikirin lagi terkait dengan seseorang yang akan kembali sama kamu, seseorang yang akan mengejar kamu lagi karena dia takut ditinggalin kamu. Dia takut jauh dari kamu. Akankah kamu menerima orang tersebut gitu ya? Apakah kamu mau gitu ya untuk menerima, untuk orang tersebut berkomunikasi kembali lagi gitu, pikirin lagi terkait dengan energi orang ini, karena kamu tahu lah mungkin seseorang di sini emang nggak rela aja ditinggalin, nggak mau ditinggalin, nggak bisa ditinggalin, atau dia emang terlalu ibaratnya tidak independen terhadap sesuatu hal yang dia tuh harus bergantung dengan kamu. Oke? Ini yang aku lihat untuk zodiak Sagittarius. Bye guys.